Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan kepala sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi dan Ustadz Ustazah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini tanggal 1 Ramadan 1444 Hijriah kita masih diberikan kesehatan dan umur panjang sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa, insya Allah mudah-mudahan bisa sebulan penuh, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam marilah selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena perjuangan beliau lah hingga kita bisa merasakan manisnya iman, Islam dan ihsan. Baik, untuk kajian talim hari ini Ustadz sebagai moderator sebelumnya ingin membacakan beberapa peraturan penting. Yang pertama, selama kajian taklim mohon mikrofonnya dilenyapkan. Kemudian nanti juga akan dibuka ada 3 sesi pertanyaan, insya Allah mudah-mudahan bisa terjawab. Mungkin nanti bisa juga lebih tergantung Ustadz Amir. Insya Allah hari ini Ustadz akan ditemani oleh Ustadz Amiruddin MPD. Gih. Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini Ustadz? Alhamdulillah baik Ustaz. Alhamdulillah baik. Baik, soleh dan solehah semua, mari kita simak dan saksikan. Silahkan dicatat dan disiapkan pertanyaan mungkin yang ingin ditanyakan untuk kita Ustadz Amiruddin MPD. Oke, silakan Ustadz, pada beliau waktu dan tempat kami. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suara Ustaz kedengaran di sana semua? Kedengaran Ustaz. Kedengaran Ustaz. Kedengaran Ustaz. Untuk muka Ustaz kelihatan di sana juga? Kelihatan ya? Kelihatan. Oh ya, takutnya kalau jaringannya kurang baik kan bisa nge-lag. Soalnya Ustaz posisi lagi di tempat orang tua di kampung ya. Anunya apa? Ya, bagaimana kabar hari ini, bagaimana nih semuanya nih? Baik ya? Baik, Ustaz. Baik. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati kepala sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi Ustaz Rahman MPD. Kemudian yang saya hormati juga Ustaz dan Ustazah di lingkungan SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, dan juga yang kami sayangi dan kami banggakan para siswa-siswi SMP Plus Citra Madinatul Ilmi yang pada hari ini alhamdulillah kita berada di bulan yang penuh rahmat ya, itu pada bulan Ramadan. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Fahmi yang memfasilitasi kegiatan kita pada hari ini sebagai admin di Zoom kita. Kemudian juga terima kasih kepada Ustaz Fatur Rahmi yang sudah memberikan waktu untuk kegiatan taklim pada hari ini. Kemudian salawat dan salam semoga selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkah perjuangan beliau lah sehingga pada hari ini kita bisa menikmati manisnya iman, Islam dan ihsan. Baik, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini yaitu kegiatan taklim, yang mana temanya hari ini Ustaz diberikan itu tentang puasa bulan Ramadan ya, keutamaannya dan lain-lainnya. Alhamdulillah pada hari ini kita berada di bulan yang penuh rahmat, yang mana pada hari ini kita semua tahu ya, di bulan Ramadan kita berpuasa. Alhamdulillah kita pada saat ini menjadi hambanya Allah
yang bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu, nah kita semua ya sungguh bersyukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diberikan umur yang panjang. Nah, umur yang panjang, kemudian berikan kesehatan, dan diberikan rezeki ya sehingga kita bisa berada di bulan ini. Nah, banyak orang yang pada saat ini mungkin mengharapkan bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Nah, namun karena umurnya mungkin sudah sampai tidak sempat lagi ya kita bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, makanya sering kita mendengar ketika orang berdoa di dalam salat biasanya dari bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Yang mana orang berdoa pada bulan Sya'ban, kemudian pada Rajab, Sya'ban, dan mereka meminta keberkahan dan mereka minta agar bisa disampaikan umur panjang, bisa menemui kembali pada bulan Ramadan. Alhamdulillah kita bersyukur pada hari ini ya. Nah, tentunya pada bulan Ramadan kita itu bulannya untuk berpuasa. Jangan sampai tidak berpuasa dalam artian yang tidak ada halangan. Nah, kalau yang perempuan ya mungkin dia tidak berpuasa karena mereka ada halangan. Ini yang laki-laki yang sampai tidak berpuasa. Nanti alasannya sakit kepala, ya, sakit perut tidak puasa, jangan sampai seperti itu. Ya. Nah, karena rugi kita, rugi ketika di bulan Ramadan tidak menjalankan puasa, ya, karena banyak orang yang berharap bisa bertemu pada bulan Ramadan. Nah, selain berpuasa juga nanti banyak kegiatan atau hal-hal yang bisa kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Nah, di antara kegiatannya yang tadi malam kita melaksanakan apa tadi malam sholat tarawih ya. Yang sholat tarawih, ya alhamdulillah kita laksanakan. Yang mana sholat tarawih itu tidak ada di bulan yang lainnya selain pada bulan Ramadan. Nah, jadi kita bersyukur bisa bertemu bulan Ramadan dan bisa untuk melaksanakan sholat tarawih. Jangan disia-siakan. Jangan disia-siakan karena hanya pada bulan Ramadan ada sholat tarawih. Nah, kalau pada bulan-bulan yang lain itu yang sholat sunnah banyak juga, tapi tidak ada sholat tarawih. Nah, kalau seperti yang kita laksanakan kegiatan setiap hari, yaitu sholat sunat duha, setiap hari bisa kita lakukan. Tapi sholat tarawih hanya ada pada bulan Ramadan. Jadi jangan disia-siakan. Dan kemudian saya membacakan sebuah ayat dalam Al-Quran. Di sini kita disampaikan untuk melaksanakan puasa pada bulan Ramadan. Ya, nah, sungguh sayang apabila kita tidak memanfaatkan momentum ini ya, dalam kegiatan berpuasa. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 disampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, jadi pada bulan Ramadan sudah ada anjuran di dalam Al-Quran bahwa kita orang-orang yang beriman diwajibkan untuk berpuasa sebagaimana juga diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu, ya sebelum kita. Dari zaman dahulu pada bulan Ramadan itu kita dimintakan atau diwajibkan untuk berpuasa agar kita bertakwa. Nah, jangan sampai tadi kata Ustaz tidak melaksanakan puasa karena hal-hal yang mungkin ya sakit kepala sedikit, sakit perut ya, yang biasanya mungkin seperti di sekolah banyak yang sakit perut, sakit kepala tidak ikut belajar, istirahat di BK. Nah, jangan sampai puasanya seperti itu ya. Dan jangan sampai juga banyak tidur ya di bulan puasa. Nah, banyak ibadah ya. Ibadahnya apa di bulan puasa? Ya, banyak sekali ibadah yang bisa kita lakukan. Dan nanti akan saya sampaikan, ada banyak disampaikan nanti apa saja ibadah-ibadah yang bisa kita laksanakan yang pahalanya luar biasa ya. Yang bisa kita dapatkan dalam bulan Ramadan ini.
Ada yang mengantuk ya? Ada yang mengantuk ini? Ada yang sudah ya mengantuk? Kedengaran suaranya sampai di sini. Nah, jangan sampai tertidur ya, mengantuk boleh. Mengantuk boleh, tidur jangan. Ya, seperti yang biasa Ustaz ingatkan juga di kelas, kalian boleh mengantuk ya ketika Ustaz mengajar, tapi jangan sampai tertidur ya. Nah, baik. Nah, takwa dalam puasa ya adalah ketika seorang muslim ya meninggalkan apa yang Allah haramkan ya di bulan suci Ramadan yang penuh berkah itu. Itu jangan sampai makan. Nah, orang puasa kada boleh makan. Nah, karena ada batasannya. Orang berpuasa itu kan dari imsak, nah sampai pada waktu maghrib. Di situ kita menahan, ya menahan tidak makan, menahan tidak minum, ya. Nah, menahan amarah juga dengan kawan, ya, karena banyak cobaan-cobaan mungkin ketika kita berteman, ketika kita di rumah, ya. Nah, menahan amarah ya, selama berpuasa, bukan cuma kita sekedar menahan lapar dan haus, tapi amarah itu penting juga. Karena apa? Nah, mungkin kita tersinggung dengan teman, mungkin kita marah dengan adik di rumah. Karena di rumah mungkin disuruh mama, kata mama, tolong jagakan adik sebentar, mama mau memasak. Nah, mungkin di sana itu akan apa namanya menjaga amarah, karena menjaga adik ya luar biasa ya. Nanti adiknya macam-macam, ya menahan amarah kita, karena sebagai kakak harus bisa ya membimbing adiknya juga. Nah, jangan sampai kita nanti marah-marah. Nah, karena itu juga salah satu yang apa namanya perlu kita hindari ketika kita berpuasa. Nah, jadi ketika berpuasa bukan cuma kita sekedar menahan haus dan lapar tadi, tapi juga banyak hal-hal yang bisa dan wajib kita tahan. Nah, apa itu puasa? Nah, puasa adalah salah satu ibadah yang wajib bagi kita ya. Nah, puasa itu bukan cuma sekedar menahan hawa nafsu, nah tapi juga mengajarkan kita untuk mengendalikan diri dari segala hawa nafsu duniawi ya. Nah, banyak di antaranya tadi ketika kita beramarah, marah dengan adik dan lain sebagainya, nah itu harus kita jaga ya, jangan sampai dengan adik misalnya kita berkelahi di rumah, nah itu harus kita bisa menahan. Nah, puasa ini adalah juga salah satu upaya ya orang mukmin untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan puasa kita banyak beribadah ya. Di bulan puasa banyak amaliyah-amaliyah yang bisa kita lakukan, yang bisa kita rutinkan pada bulan puasa. Nah, karena pahalanya sangat banyak. Di antaranya tadarus Al-Quran juga. Jangan sampai tidak ada mengaji pada bulan Ramadan. Pada bulan Ramadan kalian juga diberikan tugas ya dari sekolahan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang di sana sudah ada ya, sudah ada tercatat di dalam buku kegiatan Ramadan kalian. Nah, dari puasa, kemudian sholat tarawih, membaca Al-Quran, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, itu yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan ya. Banyak amalia-amalia yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya sekalinya tadi hanya baru aja datang. Apa tadi yang materi kamu omongkan? Oh, Chandra. Ya, Chandra, ini tentang puasa, Chandra. Ya, saya sekali. Iya, dengar. Ini saya sekalinya tadi hanya baru aja datang. Saya sekalinya nggak tahu apa itu tentang tadi. Ya, nanti Chandra kalau ketinggalan bisa nanti buka di YouTube lagi ya. Nanti di YouTube ada di save, nanti akan di share lagi kembali ya. Kalau ketinggalan nanti bisa menonton di YouTube ya. Baik, paham Chandra ya? Ya baik, Ustaz lanjutkan ya. Nah, bagus ya Chandra, tadi ketinggalan ya. YouTube-nya ada di channel mana, Ustaz? Nanti dikirim nanti ya. Nanti sama Chandra dikirim. Dan juga Ustaz, bagaimana sekalinya mengirim catatannya?
Baik, nanti catatannya Chandra bisa nanti sama wali kelas ya. Nanti konfirmasi sama wali kelas, nanti akan dijelaskan lagi. Oke. Ya, ya. Ada lagi yang Ya. ditanyakan? Ya, baik ya. Selanjut ya. Ya, baik. Nah, baik, selanjutkan ya. Tadi ada si Chandra ya yang bertanya. Alhamdulillah dia tadi terlambat katanya. Nah, dia bertanya apa yang disampaikan. Nanti yang lain juga kalau ketinggalan bisa nanti kita lihat di channel YouTube ya. Baik, selanjutkan. Nah, tadi puasa ya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian puasa juga mengajarkan kita tentang pengorbanan ya. Nah, pengorbanan. Nah, seorang muslim tuntut untuk meninggalkan makan minum ya, yang merupakan yang biasanya kita lakukan dalam keseharian kita. Nah, melatih kita di sana, mengajarkan kita untuk menahan lapar tadi. Nah, kemudian puasa itu juga bisa membantu ya kita untuk melembutkan hati dan emosi. Ya tentunya tadi ketika puasa kita harus menahan diri ya, melatih diri kita ketika kita berpuasa bagaimana menahan emosi kita tadi. Yang nantinya ketika kita selama bulan Ramadan ini seperti latihan ya, latihan yang kita lakukan. Ya, ketika bulan Ramadan kalau kita sering melakukan nanti jadi kebiasaan ya, sering diulang jadi kebiasaan yang baik yang nantinya bisa kita aplikasikan kembali ketika di luar bulan Ramadan ya. Tentunya itu harapan dari bulan Ramadan ini, bukan cuma kita selesai puasa nanti habis kegiatannya, tidak ya. Nah, Ustadz memberikan kalian buku untuk diisi di rumah itu untuk membiasakan kita, membiasakan melakukan hal-hal yang nanti menjadi kebiasaan baik dalam keseharian kita. Jangan cuma sekedar nanti ketika selesai bulan Ramadan, selesai juga kegiatannya, tidak ya. Nah, ketika bulan Ramadan ini seperti sebuah latihan, latihan kita ya untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, nanti kita aplikasikan kembali di luar bulan Ramadan. Nah, ketika bulan Ramadan ya mungkin ya yang biasanya di luar bulan Ramadan kita merasa kenyang ya, merasa kenyang. Nah, tentunya dengan kenyang itu ya pada bulan Ramadan ini kita merasakan lapar. Nah, di situ melatih diri kita untuk sabar ya. Kadang kalau tidak sabar ya bisa marah-marah ya karena perut lapar. Nah, bisa marah-marah karena aku ini lapar nih, macam-macam aja. Nah, jangan sampai seperti itu. Tentunya dengan puasa kita harus melatih diri kita, ya, melatih kesabaran dan lain sebagainya. Nah, kemudian pada bulan puasa ini juga bisa menumbuhkan empati sosial, artinya kepedulian sosial terhadap orang lain. Nah, kepedulian kita terhadap orang lain melatih seperti itu. Kita merasa lapar, merasakan, oh ternyata lapar itu tidak enak ya. Nah, ternyata di luar sana masih banyak orang yang kelaparan. Kita di bulan Ramadan kita latihan bagaimana lapar, yang merasakan. Setelah kita merasakan lapar, oh ternyata tidak enak ya ketika mereka lapar. Nah, kita menumbuhkan rasa empati kita terhadap orang lain dengan cara apa? Nah, setelah di luar bulan Ramadan ataupun pada bulan Ramadan kita latihan, setelah itu kita merasakan lapar tadi, kita bisa empati dengan orang lain dengan cara kita membantu orang lain yang kesusahan atau orang yang tidak memiliki harta benda ya, orang yang fakir miskin. Nah, pada bulan Ramadan ini kita latihan merasakan lapar tidak enak, nanti kita bisa terbuka hatinya untuk membantu mereka. Nah, makanya bulan Ramadan ini banyak hikmahnya, banyak pelajaran yang bisa kita ambil ya dari berpuasa. Dari berpuasa bulan Ramadan, menahan lapar, menahan emosi ya, menumbuhkan empati sosial kita terhadap orang lain ya. Merasa lapar tadi kita akhirnya merasakan kesulitan orang lain, melihat orang kesusahan, nah kita bantu. Nah, pada bulan Ramadan ini pahalanya berlipat ganda lagi. Nah, kita sering membantu, sering bersedekah, atau bisa kita nanti kegiatan membagi takjil kepada orang yang berbuka puasa atau membantu kepada orang yang kesusahan.
Nah itu bagus sekali untuk empati sosial kita dari kita berpuasa tadi. Jadi bukan cuma sekedar menahan laparnya saja, tapi banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil untuk kita aplikasikan ke dalam keseharian kita nantinya. Itu harapan kita pada bulan Ramadan ini ya. Jadi jangan sampai pada bulan Ramadan saja kegiatan-kegiatan kita mengaji, membantu orang tua di rumah, misalnya, kemudian membantu orang yang kesusahan. Nah, jangan cuma sampai pada bulan Ramadan, tapi kita aplikasikan kembali nanti di luar bulan Ramadan. Itu harapannya ya. Karena hikmah dari puasa itu banyak sekali. Nah, kemudian bulan Ramadan ya kita juga bisa dapat menguatkan ya, menguatkan apa namanya diri kita dari hal-hal yang mungkin dulunya kita sering melakukan kegiatan yang tidak baik. Nah, setelah bulan puasa, bulan Ramadan, kita menguatkan diri kita, oh ternyata ini hal-hal yang dilarang dari bulan Ramadan. Nah, kita aplikasikan lagi pada di luar bulan Ramadan. Ya, itu harapannya. Jangan tadi kata Ustaz cuma sekedar laparnya saja yang didapatkan, ya hausnya saja tidak. Tapi banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari kegiatan-kegiatan bulan Ramadan. Kemudian puasa juga membuat manusia ya, kita sebagai manusia ya menyadari bahwa kita ini lemah. Artinya apa? Ya, kita tidak bisa hidup tanpa makan dan minum. Nah, jadi ya, tidak bersikap angkuh dan sombong terhadap orang lain. Nah, di sini memberikan pelajaran bahwa kita masih membutuhkan orang lain, ya. Kita masih mengharapkan bantuan orang lain juga, ya. Nah, pada bulan Ramadan inilah kita. Kemudian eh, pada bulan Ramadan ini juga bisa ajang kita untuk menjernihkan hati dan pikiran kita untuk kita tafakur, ya. Nah, tafakur pada bulan Ramadan yang tujuannya ya untuk menenangkan diri kita, untuk introspeksi diri kita juga. Nah, pada bulan Ramadan inilah masa-masanya untuk seperti itu ya. Karena banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Kemudian bulan Ramadan ini juga mampu ya, menjaga kesehatan dan stamina tubuh kita ya. Nah, setelah 11 bulan kita makan minum terus. Nah, pada bulan Ramadan ini kita mampu untuk menjaga kesehatan dan stamina tubuh kita ya. Nah, dari berpuasa, nah, yang dulunya mungkin penuh ya ibarat kita makanan pada bulan puasa ini ya ibaratnya kita membersihkan tubuh kita ya. Nah, yang dulunya penuh isinya perutnya, nah pada bulan Ramadan dilatih untuk dikosongkan. Nah, dalam dunia kesehatan juga itu penting ya. Nah, puasa itu biasanya. Nah, jadi puasa tadi bukan cuma sekedar Ustaz tadi sekedar lapar, sekedar haus kata ya. Tapi banyak hal-hal yang bisa kita dapatkan ketika kita berpuasa. Nah, jadi jangan sampai kita sia-siakan ya, jangan sampai kita sia-siakan bulan Ramadan ini. Kalau kita sia-siakan nantinya ya kita akan rugi. Ya, karena kita setahun sekali ya. Bulan Ramadan tidak ada 2 kali bulan Ramadan ya. Setahun sekali kita bertemu bulan Ramadan. Nah, itu harapannya kita bisa memperbaiki diri kita. Apalagi ini yang mungkin ya yang baru kelas 7 ya, belajar mungkin hari pertama nih, kegiatan seperti ini yang dulunya mungkin tidak ada, belum ya kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di SMP CMI yang dari pagi ya dibanguni subuh oleh ustadz-ustadzahnya. Nah, itu jangan jangan marah ya ketika dibanguni ya, karena kegiatan seperti itu kami lakukan di sekolahan agar membiasakan kita ya. Kalau kakak-kakak kelasnya kelas 8 kelas 9 itu sudah terbiasa ya. Nah, beberapa tahun mereka kegiatan seperti ini. Nah, jadi jangan sampai kegiatan-kegiatan yang selalu diingatkan oleh ustadz dan ustadzah di grupnya, jangan sampai kita lupa ya. Kita lupa seperti mengaji diingatkan. Ya, capek ustadz, memang capek ya. Nah, itulah kita belajar. Ya, orang belajar itu ya pasti capek ya. Belajar itu pasti capek. Nah, jangan
ada kata-kata malas dalam belajar. Ustazah juga capek mengingatkan, tapi ya tidak jadi masalah, itu kan namanya kewajiban kami juga untuk mengingatkan kalian. Mudah-mudahan itu menjadi kebiasaan-kebiasaan baik yang nantinya bisa kalian aplikasikan dalam kesehariannya. Ustaz Fatur, masih kedengaran suara ulun di sana? Masih aja, aman aja. Oh, aman-aman. Oh ya. Soalnya ini ada Chandra nih, Aprov Deslin, apa ini Ustaz Fahmi? Well, ada di sini di tempat ulun nih. Ditolak aja. Chandra nih ada masuk nih. Ke dalam play, keluarkan aja. Suaranya kedengaran cuma kurang keras. Nah, jadi bisa didekatkan. Oh iya. Baik. Soalnya ulun pas kada di rumah sana nih, kada di sekolahan, headsetnya yang biasa nih mungkin kurang kedengaran lah. Biasanya pakai earphone itu lebih jelas. Nah baik, ini sudah jelas ya. Baik, kita lanjutkan. Nah jadi kegiatan-kegiatan ya. Suaranya sedikit kurangnya. Oke, ya lanjutkanlah. Nah jadi kebiasaan-kebiasaan yang sudah diingatkan oleh ustazah di sekolahan, yaitu pesan kami jangan sampai tidak dilakukan ya, atau tidak dilaksanakan. Ini baru hari pertama kita masuk ya kegiatan seperti ini. Nah insya Allah akan berjalan pada hari-hari berikutnya. Nah, hari ini hari pertama ya, mungkin kelas 7 baru ya. Nah baru seperti ini kegiatannya, jadi mungkin masih banyak yang bingung ya. Nah apa kegiatan-kegiatannya? Yang nanti dari kegiatan ini membiasakan kita ya, paling tidak ada mendengar sedikit tentang pencerahan tentang hal-hal berkaitan dengan bulan Ramadan yang nantinya akan bergantian ustaz-ustazah yang menyampaikan. Nah baik, kita lanjutkan. Nah keutamaan bulan puasa ya. Nah ini banyak sekali juga ya. Nah kita sebagai seorang muslim ya yang sehat ya, yang sehat akal dan raganya, nah, kita sudah diwajibkan ya untuk berpuasa. Nah tidak ada alasan kita untuk tidak berpuasa ya tadi. Nah kecuali sakit yang memang sakitnya tidak bisa untuk berpuasa. Tapi Ustaz yakin di sini semuanya sehat-sehat ya. Nah masih fit semuanya. Nah, tidak ada alasan untuk yang sakit-sakit tidak berpuasa. Nah kalau cuma sakit perut tadi kata Ustaz jangan sampai tidak berpuasa. Nah sebenarnya ya kita berpuasa ini ya di dalam Islam ya sudah kewajiban lah, jangan sampai tidak melakukan itu. Nah Allah Subhanahu Wa Taala juga dalam berpuasa memberikan kemudahan-kemudahan sebenarnya dalam berpuasa ya, bagi orang yang sakit, tadi yang sakit keras yang tidak berpuasa ya boleh tidak berpuasa ya. Kemudian untuk yang perempuan yang ketika berhalangan juga boleh tidak berpuasa. Kemudian orang yang bepergian jauh, nah itu juga tidak berpuasa boleh, tapi nanti ketika di luar bulan Ramadan, nah itu diganti ya. Tapi kalau bisa jangan sampailah ditinggalkan ya. Nah, bulan puasa ini juga disebut bulan penuh keberkahan ya. Mungkin sering melihat juga di tayangan-tayangan. Nah, bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh keberkahan. Nah, karena di dalam bulan Ramadan insya Allah keberkahan untuk kita semuanya. Untuk kita yang menjalankan berpuasa. Nah, buktinya keberkahan apa? Kalau kita lihat ya, biasanya ya bulan Ramadan ini orang yang berjualan tuh sangat banyak tuh ya. Nah itu berkah juga untuk mereka ya, yang para pedagang, yang kita berpuasa biasanya membeli makanan terhadap mereka yang berjualan. Nah itu juga salah satu keberkahan yang bisa kita lihat secara langsung ya. Coba aja nanti ya kalau sore-sore jalan yang biasanya tidak ada orang berjualan sebanyak itu. Nah ketika bulan Ramadan banyak para pedagang-pedagang yang mereka alhamdulillah dengan keberkahan bulan Ramadan. Nah banyak para pedagang yang berjualan ya. Nah itu salah satu keberkahan juga.
Untuk kita para pelajar, apa keberkahannya? Ya, kita belajar untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya, berkah kita dalam belajarnya, ya, di rumah, ya, membantu orang tua itu salah satu keberkahan juga yang nanti ya mungkin belum kita rasakan sekarang, ya. Nah, belajar dengan orang tua di rumah ketika sahur, ya. Nah, sahur bantuin mama abah di rumah. Nah, yang perempuan, yang laki-laki sama. Jangan beda. Ulun setel laki-laki kada bisa mengangkat piring, jangan. Nah, jadi ketika bulan Ramadan, nah di rumah banyak hal-hal yang mungkin bisa kita lakukan, yang bisa kita aplikasikan dalam keseharian kita. Nah, salah satunya membantu orang tua di rumah. Jangan di rumah nanti sibuk sendiri, ya, misalnya cuma di kamar, ya, baring-baringan, main game. Nah, jangan kelewatan, ya, jangan kelewatan. Karena bulan Ramadan ya memang nyaman, ya, ketika kita Ramadan ini mata ingin tidur biasanya. Nah, tapi jangan sampai kelewatan. Nah, ketika sampai waktu sholat 5 waktu, ya sholat, jangan sampai ditunda-tunda. Nah, itu di bulan Ramadan latihan yang sudah kita aplikasikan selama 11 bulan. Kita sholat berjamaah di sekolahan, kita sholat duha di sekolahan, ya, kemudian tadarus. Nah, itu jangan sampai ketika bulan Ramadan tidak dilaksanakan lagi, walaupun kalian cuma di rumah, ya. Nah, di rumah tetap lakukan, ya, tetap lakukan sholat duha pagi, ya, karena keberkahan sholat duha itu kan, nah, sudah kita ketahui bersama, ya. Nah, di dalam doanya kan Allahumma inna duha duhauka, ya kan, wal baha bahau wal jamal jamaluka. Kita di sana meminta kepada Allah untuk keberkahan rezeki kita. Nah, rezeki orang tua kita juga. Nah, sebagai anak yang soleh dan soleha, nah, kita mendoakan kepada orang tua, ya. Nah, dengan pian berdoa, sholat duha, rezeki mama abah pian lancar. Nah, orang tua pian lancar rezekinya, pian juga lancar untuk jajannya, ya. Nah, kalau orang tua pian nyaman, nah pian juga nyaman, ya. Nah, jadi sebagai anak yang soleh dan soleha, ya sudah kewajiban kita juga untuk mendoakan orang tua kita. Nah, tadi bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Nah, ya, penuh keberkahan untuk kita semuanya, ya, banyak keberkahnya, ya. Ya, pada bulan Ramadan juga kegiatan-kegiatan ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jangan malas untuk beribadah, ya, karena kita sedekah di bulan Ramadan dibalas dilipat gandakan, kita sholat, ya, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh kemuliaan dan keberkahan, ya. Nah, berkah ini bukan cuma menuai pahala, ya, namun banyak juga keberkahan lainnya, keberkahan hidup kita, keberkahan dalam belajar kita, ya. Nah, juga tadi saya sampaikan keberkahan dari segi ekonomi tadi ketika kita di bulan Ramadan, ya, banyak, ya, orang, para pedagang, ya, yang berdagang. Kemudian kita juga pada bulan Ramadan dianjurkan juga untuk banyak bersedekah, ya, bersedekah. Nah, jangan sampai ketika bulan Ramadan kita tambah pelit, jangan. Aku aja lapar, nah kada usah memberi orang, jangan. Kita latihan tadi kata Ustaz di awal, latihan kita lapar, latihan kita menahan haus. Nah, namun kita tetap melakukan, ya, amaliah-amaliah yang baik, diantaranya tadi bersedekah. Nah, jangan ketika bulan puasa kalau bersedekah aku gin lapar juga ngapa barinya. Nah, jangan sampai seperti itu. Nah, kita latihan yang nantinya akan terus bisa kita aplikasikan di luar bulan Ramadan. Nah, kemudian bulan Ramadan ini juga kita ketahui bersama, ya, bahwa adalah puasa, ya. Puasa ini salah satu juga terdapat pada rukun Islam, ya. Nah, rukun Islam kita diwajibkan untuk berpuasa tadi. Nah, kita sebagai orang Muslim, ya, tentunya tadi sudah tahu bahwa kita wajib untuk berpuasa.
Kemudian juga bulan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian bulannya untuk memperbaiki diri, ya. Nah, bulannya untuk menahan diri dari dosa, ya. Nah, jadi latihan pada bulan puasa, bulan Ramadan ini ajangnya kita untuk latihan, ya, latihan diri kita, ya, untuk menahan dari segala hal-hal yang mungkin bisa membuat kita membatalkan puasa, ya, menahan diri kita untuk hal-hal yang tidak baik tadi. Nah, kemudian mendekatkan diri kepada Allah, dan juga mendekatkan diri kepada sesama. Nah, kepada sesama ini seperti apa, ya? Nah, kita tadi di awal saya sampaikan juga untuk memperkuat tali silaturahmi juga dengan orang, dengan keluarga, ya. Nah, biasanya bulan Ramadan ini sering terkumpul dengan keluarga di rumah. Ya, kita mendekatkan diri kepada sesama dengan keluarga, dengan kakak adik yang dulunya ketika di luar bulan Ramadan ya jarang kumpul ya siang. Nah, pagi berangkat, pulang sore, malamnya ketiduran. Pagi berangkat lagi, pulang sore, malam ketiduran. Nah, pada bulan Ramadan kita sering bertemu dengan orang tua kita, sering bertemu dengan adik kakak kita. Nah, jadi pada bulan Ramadan ini juga momentumnya untuk mendekatkan diri kepada sesama kita, ya, juga dengan keluarga. Nanti ketika selesai bulan Ramadan, nah ada Lebaran. Nah, Lebaran berkumpul dengan keluarga. Nah, itu momentum juga untuk mendekatkan diri kepada sesama, ya. Nah, kemudian juga bulan Ramadan ini berpuasa, kita juga untuk pembersihan jiwa kita, ya. Nah, puasa tidak hanya membersihkan tubuh kita, tetapi juga jiwa dan pikiran kita dengan menjauhkan diri dari dosa dan memperbanyak ibadah. Kita membersihkan hati dan pikiran kita dari segala keburukan. Nah, jadi pada bulan Ramadan kita membersihkan diri kita, membersihkan perilaku kita dari hal-hal yang dilarang, nah, jangan kita lakukan. Nah, kita merasa, oh kita puasa, kita boleh ini. Nah, kita ingat berpuasa. Nah, jadi kita ajangnya, tadi kata Ustadz, untuk latihan tadi, untuk memperbaiki diri kita. Nah, pada bulan puasa ini juga adalah bulan penuh ampunan, ya, penuh ampunan. Nah, jadi Allah, ya, membuka pintu keampunan, ya, pintu kemaafan bagi kita sebagai hambanya untuk bertaubat, ya, untuk bertaubat. Kita banyak-banyak beristighfar pada bulan Ramadan, minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan. Mungkin dosa kita banyak, ya, kita sadari ketika kita dengan teman, ya, sering mengejek teman misalnya atau membuli kawan. Nah, itu jangan, ya, jangan sampai dilakukan lagi setelah bulan Ramadan. Nah, jangan tadi untuk introspeksi diri kita, ya, ketika di bulan Ramadan. Nah, ini ajangnya. Ya, jadi untuk minta ampun kepada Allah itu juga sangat bagus pada bulan Ramadan ini, ya, karena bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan, ya. Nah, dengan ini kita memahami bahwa kita sebagai umat Islam, ya, menghargai keutamaan bulan Ramadan ini, ya. Nah, jadi banyak hal-hal yang saya sampaikan tadi pada bulan Ramadan, kita sebagai bulan yang penuh ampunan, kemudian bulan yang di sini kita ajang untuk introspeksi diri, kemudian bulan yang mengajarkan kita untuk berbagi dengan sesama, tadi diantara sedekah lain sebagainya. Nah, itu semoga nanti bisa kita aplikasikan, ya, bisa kita aplikasikan dalam keseharian kita yang nantinya menjadi kebiasaan-kebiasaan baik kita, ya. Nah, Ustaz pesan ketika bulan Ramadan, ya, ikuti kegiatan-kegiatan yang sudah dijadwalkan dari sekolah, ya, dari pagi kita sahur, ya, kemudian kegiatan-kegiatan yang lainnya seperti sholat tahajud, ya, atau diingatkan, insya Allah diingatkan terus di dalam grup kalian itu agar nantinya kalian menjadi kebiasaan yang baik, ya, karena kita tidak bisa, ya, bertemu setiap hari. Nah, mungkin nanti beberapa hari saja di sekolahan, tapi dengan kegiatan seperti ini yang dilakukan di sekolahan lewat online,
Nah, mudah-mudahan itu bisa nanti memberikan motivasi bagi kita semuanya ya. Nah, mungkin untuk hari ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk berikutnya Ustadz kembalikan kepada Ustadz Fatur Rahmi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz Amir, bagaimana ini? Apakah ada waktu lagi untuk sesi pertanyaan? Oh, baik, kalau ada pertanyaan dari anak-anak nanti bisa diberi waktu, Ustaz. Bisa dicatat apa pertanyaannya, soalnya kita bantu untuk menjawabkan. Bisa, terima kasih Ustaz. Mohon maaf mikrofonnya mungkin kurang nyaring lagi Ustaz. Cek. Nah, oke, Harus alhamdulillah baik. dipegang nih, Ustaz. Inggih. Tarilah setelah merepotkan pian. Baik, alhamdulillah Ustaz. Tadi dari pemaparan Ustaz Amir, kita mendengar keutamaan dari bulan Ramadan. Baik, mungkin soleh dan solehah semua, mungkin ada yang ingin ditanyakan, boleh kita bagi ya dari kelas 7.1, kelas 8.1, dan kelas 9.1. Dari kelas 9 dulu nih, kira-kira ada yang ingin ditanyakan, boleh ditulis di kolom komentar atau raise hand dulu, silahkan. Kelas 9. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Muhammad Royan, ya, oke, silahkan. Boleh pakai mikrofon aja, Royan. Tes, masuk Ustaz. Oke, Kedengaran Royan gagah nih. Puasa Royan? Alhamdulillah Ustaz, puasa Ustaz. Boleh tanya Ustaz? Oke, silakan. Boleh. Apa yang Oke, silakan bertanya. Kalau Ustaz bisa, Ustaz jawab ya. Kalau tidak bisa, nanti kita carikan jawabannya. Oke Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustaz. Begini Ustaz, ulun itu semalam pas lagi buka HP ada baca hadis kalau pintu surga itu dibuka, setan itu kan dibelenggu Ustaz. Nah, pertambangannya itu apa namanya sering terjadi namanya tergoda lah namanya manusia. Terus kalau setannya udah dibelenggu tapi manusianya masih tergoda juga, ini bagaimana Ustaz penjelasan hadisnya Ustaz? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Oke, apakah langsung dijawab Ustaz atau ke pertanyaan berikutnya? nanti sekalian, Ustaz? Oh, sekalian, oke. Baik, yang berikutnya kelas 8 ada? Silakan raise hand atau di chat kolom komentar. Apa sultannya? Kelas 8. Kelas Dari 8 Sabila. ada Abimanyu sama Sabilan, Ustaz. Oke. Ada 2 berarti ya. Kelas 7 bonus berarti 1 nih. Kelas 7 kira ada? Nabil mau tanya Ustaz. Hafiz mau tanya Tat. Kelas 7 ada? Hafiz mau tanya Tat. Nabil aja Ustaz. 7D tuh. Hafiz Oke, aja Tat. kalau tidak ada, kayaknya cukup ya dari kelas 8 nya ada 2 pertanyaan Ustaz. Kelas 8 sudah. Kelas 7 ada? Kelas 8 ada 1 ditanya jawab nih. Oh, si Chandra ya? Masuk ke tanya jawab. Di chat ya? Oke, jangan Chandra. Oke, silahkan. Ini Ustadz kalau saya sekalian kada sengaja makan tapi saya sekalinya lupa sekalinya ini tadi puasa itu artinya puasanya batal kada? Oh, oke. Terima kasih Ananda Johan Chandra.
Abi tadi pertanyaannya ada, Ustaz? Atau Di Raisa? tanya jawab, Sat. Di tab tanya jawab. Sabila tidak dapat ulunnya. Kina bisa dibacakan setelah. Yang Oke. pertama tadi pertanyaan Ryan, Ustaz. Nah, tadi tentang hadis tanya setan dibelenggu, Ustaz. Tapi masih aja kita bisa tergoda. Itu bagaimana, Ustaz? Kemudian yang kedua ini dari Sabila. Ustaz izin bertanya bagaimana seorang yang bermimpi junub di malam hari, apakah harus mandi sebelum azan subuh, mandi setelah azan subuh supaya puasanya sah? Nah, ini tentang mandi wajib ya, Ustaz ya? Mandi, ya. Itu apakah boleh mandi setelah azan subuh supaya puasanya bisa sah? Kemudian yang terakhir tadi dari Ananda Johan Chandra, lupa saat pas puasaan ternyata makan sampai kenyang itu dia. Nah, Ustaz, gimana, Ustaz? Oke, Ustaz silahkan. Waktu Ya. kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Suaranya, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dari pertanyaan Chandra dulu ya, yang pertama. Tadi Chandra bertanya, Ustadz, bilangnya kan ketika saya berpuasa kemudian saya makan tapi saya lupa, apakah batal puasanya? Nah, ketika kita lupa ya, nah lupa itu kan tidak ingat ya. Nah, bukan pura-pura lupa ya, atau lupa-lupa ingat, itu beda. Nah, ketika kita berpuasa kita lupa, kita makan, itu tidak batal asalkan ketika kita ingat. Nah, kita berhenti untuk makannya, Chandra. Jangan dilanjutkan. Nah, kalau kita lupa, oh saya lupa tadi puasa, saya melanjutkan lagi makannya. Nah, berarti itu sudah ingat ya, tidak boleh lagi dilanjutkan. Kalau namanya orang tidak ingat itu, biar kamu makan satu piring ya, kemudian es marjannya satu gelas, ya, kemudian bakso satu mangkok, namanya lupa ya tidak jadi masalah. Ya, tapi kalau setelah kamu ingat, kamu berpuasa lagi, lanjutkan, berhenti untuk makan, nah maka puasanya tidak batal ya, tidak batal. Ya, Ya. ya, Paham Chandra ya? paham. Hari ini Chandra apa lupa tidak ada makan kah? Kada ada. Oh, ada, alhamdulillah. Masih kuat puasanya ya? Ya, Masih kuat puasanya. Nah, baik. Nah, kemudian tadi pertanyaan ketika apa tuh Ustaz Fatur? Bermimpi ya? Nggih, mandi wajib lah intinya. Mandi wajib ketika malam hari pada bulan Ramadan. Nah, baik. Iya. Nah, baik, ketika kita bermimpi pada bulan Ramadan ketika malam hari ya. Nah, bagaimana tadi niatnya tadi Ustaz, atau mandi dulu atau makan dulu? Nah, baik, berniat dulu kata dijarlah. Nah, baik. Nah, di sini kita jelaskan ya. Ketika orang apa namanya, kalau kita ingin mengambil ya orang bahasa Banjar itu apik lah. Nah, kalau kita kan ketika junub, nah kita makan itu kan biasanya makruh ya. Nah, kita disuruh dulu untuk berwudu kan biasanya itu ya. Nah, alangkah baiknya lagi ketika kita di malam hari, ketika kita bermimpi, kemudian kita ingin berpuasa ya. Nah, sebelum apa namanya sampai waktu imsak ya. Nah, gitu kita mandi terlebih dahulu lah, alangkah bagusnya ya. Mandi terlebih dahulu, nah kemudian nah ketika setelah itu baru kita nanti berniat untuk berpuasa ya. Itu alangkah baiknya kalau kita untuk mengambil hal yang jarang Banjar itu apiknya lah. Nah, jadi mandi dulu. Nah, agar ketika kita makan ya kita tidak makruh juga kan tadi ketika kita apa namanya junub ya. Nah, makan minum itu kan sudah kita pelajari juga di sekolahan. Nah, di pelajaran PAI mungkin disampaikan. Nah, jadi langkah baiknya kita mandi terlebih dahulu, nanti baru kita berniat lagi ya, supaya menjaga amannya tadi, jangan sampai kita tadi makruh ya. Nah, pertanyaan siapa tadi Ustaz itu? Sabila, Ustaz. Oh, Sabila. Nggih. Sabila ya. Nah, bagaimana Sabila? Halo, mana Sabila nih?
Thank you, Ustaz. Paham ya? Nggih. Bisa diterima. Makasih banyak. Oh ya. Nggih. Ya, terima kasih kembali ya. Kemudian Ustaz Batur yang terakhir Royan ya. Royan sama Abi belum kita dapat pertanyaan tadi. Mungkin bisa Abi. dibantu saya pahami yang dibaca. Royan ini terakhir, nantilah Royan ini panjang nih nanya. Abi sudah ketikkan di pesan. Oh ya. Oh iya. Ya, Royan terakhir berarti lah. Pesan mana Sat? WA kah? Abi. Ada di kolom obrolan Ustaz, izin. Baru ini kita dapat tadi jaringan sempat hilang juga nih, jadi ketinggalan kayaknya. Saya minta tolong dibacakan. Ustaz paham. Saudara bacakan. Kadang tuh kayak pembukanya. Ya boleh saja Rara. Ini. Dari Abimanu izin izin bertanya, di bulan Ramadan apa saja yang kita latih dalam diri kita? Seperti contohnya sabar dalam menahan lapar dan haus. Mungkin selain daripada itu, kira-kira apa saja yang bisa kita latih dalam diri kita di bulan Ramadan? Sekian Ustadz, Entarela. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya dan terima kasih Ustaz Harata sudah membacakan. Nah, apa saja yang perlu kita latih ketika di bulan Ramadan ya, selain menahan lapar dan haus tadi ya. Nah, melatih yang terpenting juga melatih kesabaran ya, Abi ya, kesabaran diri kita ketika bulan puasa dalam keadaan lapar ya, mungkin ya karena lapar nih bawaannya sarik-sarik. Nah, kita latih diri kita ya agar jangan marah-marah ya. Nah, melatih diri kita untuk tidak marah kepada orang lain. Nah, itu salah satunya ya. Kemudian juga melatih diri kita untuk rajin bersedekah, rajin beribadah. Itu juga salah satu hal yang perlu kita terus kembangkan ketika di bulan Ramadan dan nanti berlanjut di luar bulan Ramadan. Nah, mungkin itu dari Ustadz. Mungkin dari Ustadz Batur ingin menambahkan apa yang perlu dilatih lagi nih? Tadi kesabaran, kemudian latihan bersedekah, latihan untuk sering bertadarus juga. Nah, itu. Oke, bagaimana Abi? Abimanyu? Ada Abimanyu? Ada. Oke, bagaimana? Apakah sudah puas atau ingin nanya lagi lawan Ustadz? Amin. Puas Ustaz. Oh, puas gitu. Terima kasih Nanda Abi. Bisa diterima ya. Ya, alhamdulillah bisa gitu Ustadz. Lanjut Oke. yang terakhir Ustadz. Yang terakhir dari kelas 9 tadi Royan ya, yang menanyakan tentang hadis ya, tadi hadis yang menjelaskan bahwa ketika bulan Ramadan itu pintu-pintu apa tadi, surga dibuka ya, sebagai motivasi bagi orang-orang yang berpuasa. Kemudian pintu neraka ditutup ya, kemudian setan-setannya dibelenggu ya. Kemudian pertanyaannya tadi bagaimana apa tadi, ketika masih ada yang berbuat maksiat kata Royan. Itu ya tadi pertanyaannya. Yes, Ustaz, bujur Ustaz. Oh ya. Nah, ini kan momentumnya disampaikan pada hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an, apabila Ramadan datang maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup. Nah, serta setan-setan dibelenggu. Nah, ketiga hal ini yang disampaikan terjadi atau disampaikan pada bulan Ramadan ya, bulan Ramadan. Nah, tadi pertama pintu surga dibuka itu tujuannya apa? Sebagai motivasi bagi diri kita. Nah, agar kita selalu bisa untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan memperbanyak ketaatan. Ya, itu penjelasannya, memperbanyak ketaatan kita. Makanya tadi kan di pintu-pintu surga dibuka, artinya kita melakukan hal-hal kebaikan ketika bulan Ramadan agar kita memperbanyak hal-hal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Ya, tentunya kita semua pasti ingin masuk ke dalam surga. Nah, itu kan penjelasannya. Jadi karena pintu surga dibuka, artinya kita dianjurkan untuk
selalu beribadah kepada Allah, karena pada bulan Ramadan ini balasan kebaikan yang kita lakukan berlipat ganda. Nah, kemudian yang kedua, dari pintu-pintu neraka ditutup, gitu ya. Nah, ini terjadi ya karena pada bulan Ramadan ini tentunya karena orang ingat, ya kita tadi ingat bulan Ramadan, karena orang banyak tadi mendengarkan nasihat-nasihat, karena banyak orang yang sadar, ya. Nah, orang yang sadar tadi mereka memperbaiki diri mereka, nah agar mereka menghindari dari hal-hal yang seperti yang sering mungkin dilakukan atau dosa-dosa yang dilakukan di luar bulan Ramadan. Nah, jadi motivasinya kenapa pintu-pintu neraka ditutup, agar mereka meninggalkan hal-hal yang tidak baik tadi, kemaksiatan yang dilakukan oleh semua orang. Kemudian yang ketiga, ada setan-setan dibelenggu, ya. Nah, yakni setan-setan yang membangkang. Hal ini sebagaimana jelaskan di dalam hadis itu, ya. Nah, bahwa kenapa Ustaz masih ada orang-orang yang berbuat dosa padahal setannya dibelenggu, ya. Yang namanya setan itu, ya, iblis itu disampaikan mereka akan selalu menggoda kita. Nah, makanya kita momentumnya ketika bulan Ramadan ini untuk kita melatih diri kita, sabar kita, ya. Tidak mungkin kita tidak tergoda. Nah, pasti kita tergoda untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Tapi dengan kita ingat tadi bahwa pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala seluas-luasnya, dan pintu neraka ditutup. Nah, tentunya kita mengingat itu, kita lebih termotivasi, ya. Lebih termotivasi untuk diri kita. Makanya tadi disampaikan Ustaz di awal, kita harus bisa menjaga diri kita ketika di bulan Ramadan ini, banyak mungkin melatih kesabaran. Dari pian puasa itu aja pasti Royan melihat makanan tergoda juga tuh. Jadi iblisnya lah kasih Royan makan kada jauh mama di rumah, bawa masuk ke dalam kamar. Nah, disitulah momentumnya si Royan melatih diri kita, ya. Ya, setan iblis itu pasti ada, Royan. Yang dibelenggu itu kan artinya orang setan-setan yang mengganggu manusia. Namun manusia ini ya tentunya tidak terlepas dari godaan, karena kita memiliki nafsu, ya. Nafsu dari diri kita, ya. Bagaimana kita memotivasi diri kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, sehingga kita bisa menahan itu dan melawan hawa nafsu dari diri kita itu, ya. Nah, itu maksudnya, ya. Mungkin Ryan ada lagi yang disampaikan? Ada lagi, Ustaz. Paham ya, alhamdulillah. Oh iya, terima kasih, ya. Mungkin dari ustazah yang lain mungkin ada ingin menambahkan. Ini Ustaz Zaini, ada Ustaz Zaini? Ada Ustaz Zaini kah? Oke, Ustaz. Nah, mungkin Ustaz Lanjut. ingin menambahkan kan nih Royan nih, ya, tentang hadis tadi, Ustaz, yang pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka, kemudian para iblis dibelenggu tadi. Ini ingin menambahkan Gabian? Cukup, insyaallah cukup. Alhamdulillah. Baik, Ustaz Fatur Rahmi, kami kembalikan kepada Ustaz Fatur Rahmi sebagai moderator nih. Kalau kata beliau lanjut, kita lanjut. Kalau kata beliau selesai, kita selesai. Karena beliau yang mempersilahkan, beliau juga nanti yang mengakhiri, ya. Ya, siap. Alhamdulillah, Ustaz Amir, terima kasih banyak. Lebih dari 1 jam nih. Nah, alhamdulillah diikuti juga lebih dari 200 peserta didik kita, soleh dan soleh kita. Alhamdulillah, Ustaz Amir. Maka berakhirlah juga kegiatan talim kita hari ini. Namun insya Allah besok masih kita lanjutkan dengan waktu yang sama dan dengan pemateri dengan moderator dan pemateri yang berbeda. Sebelum saya tutup, Ustaz ingatkan juga kembali untuk peserta bisa menghidupkan kameranya, ya, kalau sudah masuk ke ruang Zoom. Sekali lagi untuk berikutnya, seluruh peserta agar menghidupkan kameranya ketika memasuki ruang Zoom. Gitu, insya Allah adab kita setelah dalam mengikuti Zoom untuk kajian taklim di sekolahan kita. Baik, alhamdulillah, Ustaz. Berakhirlah kajian taklim kita pada pagi hari ini. Ustaz Fahmi ada mau foto dulu kan? Anak-anak sama ustazahnya bisa open cam semua, kita ambil foto dulu. Ya, untuk meramaikan medsos kita nih kegiatan hari ini dari admin. Ya, siap ya.
pasang mukanya yang paling ganteng, yang paling cantik. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Sudah, Seth? Sekali lagi. Lagi, oke, senyum. Ya, satu, dua, tiga. Ya, sudah, Seth. Oke, alhamdulillah. Terima kasih Ustadz, Ustazah, dan soleh-soleh semua. Mudah-mudahan besok kita masih bisa bertemu kembali. Marilah kita tutup kajian taklim kita pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Banyak terima kasih dan mohon maaf apabila ada banyak kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Ustaz.